Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Dan terus jaga kesehatan, kebersihan guna terjaga kita dari virus-virus berbahaya. Oke, pelajaran hari ini dengan Bapak yaitu pelajaran sirah ya, atau SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Oke. Dan pembahasan hari ini yaitu sejarah tentang Khulafaur Rasyidin ya. Apa Khulafaur Rasyidin itu? Seperti kakak sebelumnya di kelas 5 sudah belajar, yaitu tentang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu 4 pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja dalam kepemimpinan itu ada yang namanya dengan kekuasaan. Di dalam kekuasaan itu para pemimpin memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan-kepentingan umatnya atau kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Seperti halnya terjadi di Indonesia. Ketika ada seorang pemimpin, maka pemimpin wajib untuk mengayomi masyarakatnya agar tetap aman, agar tetap hidup, agar tetap berjaya. Oke, langsung saja pembahasan hari ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Itu udah dipelajari oleh kakak sendiri di waktu kelas 5. Jadi sekarang di kelas 6 ini, di pertemuan ini yang pertama dengan Bapak ya, sudah tahu Bapak siapa? Ya, perkenalkan. Nama Bapak Saiful Akmal ya, biasa dipanggil Pak Akmal ya. Oke, silakan, enaknya memanggil Pak Akmal boleh ya. Oke, lanjut saja, yaitu pembahasannya itu dari Khulafaur Rasyidin itu tentang kepemimpinan Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan? Dan bagaimana pemerintahan Utsman bin Affan, bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, untuk belajar dari kepemimpinan Utsman bin Affan, kita harus mengetahui seperti apa Utsman bin Affan. Pertama kita perkenalkan dulu ya Utsman bin Affan ya. Ada beberapa bagian yang akan Bapak sampaikan mengenai Utsman bin Affan, yang diantaranya adalah yang pertama biografinya Utsman bin Affan dan sifat dan tingkah laku yang ada pada diri Utsman bin Affan, lalu prestasi-prestasi dalam kepemimpinan Utsman bin Affan, dan juga yang terakhir adalah pesan dan kesannya dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Oke. Dari yang pertama yaitu tentang biografinya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat 656 Masehi. Nama asli Utsman bin Affan adalah Abu Abdullah Utsman bin Affan bin As ya, bin As bin Umayyah ya, bin Abdul Syam dan bin Abi Manaf. Oke. Ya, nasab Utsman bin Affan itu bertemu dengan Rasulullah SAW di nasabnya atau di kakeknya yang keempat ya, keturunannya yang keempat ya. Yang seperti tadi yang dibilang nasabnya dari Utsman bin Affan ya, bin As bin Umayyah bin Abu Syam dan
bin Abi Manaf. Nah, bertemunya nasab Utsman bin Affan dengan Rasulullah itu pada kakeknya Abi Manaf. Oke. Berikutnya adalah apa keistimewaan Utsman bin Affan itu? Ya, diantaranya setelah tadi diberitahukan tentang nasab dan juga kelahirannya, sekarang kita mengenal beliau lebih dalam. Ya, mengenal Sayyidina Utsman bin Affan lebih dalam. Antaranya adalah Utsman bin Affan sangat dimuliakan oleh kaum Quraisy ya, pada zamannya. Dia dikenal sangat kaya raya dan dia sangat dicintai oleh kaum. Ya, itu adalah keistimewaannya, dan juga dia juga sangat pemalu. Ya. Nah, saking pemalunya juga di sini ada dapat pujian oleh Rasulullah SAW dan berawal dari kedekatannya Utsman bin Affan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Utsman bin Affan memeluk agama Islam. Ya. Saat itu dengan Talhah bin Ubaidillah. Utsman bin Affan ya memeluk agama Islam itu karena kedekatannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq lalu masuk Islam dengan Talhah bin Ubaidillah ya. Dan mereka itu termasuk kepada kelompok As-Sabiqunal Awwalun ya. As-Sabiqunal Awwalun itu orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Dan keistimewaannya Utsman bin Affan itu, dia itu sangat dikagumi oleh Rasulullah SAW. Dia sangat dikagumi ya. Apalagi dengan kecerdasannya ya, kejujurannya, itulah yang membuat Rasulullah SAW bisa kagum. Selain kecerdasan juga dengan kesolehannya ya. Oke. Karena dengan kecerdasannya dan kesolehannya, dengan kejujurannya Sayyid Utsman bin Affan, maka Rasulullah SAW ingin sekali menjadikan Utsman bin Affan sebagai menantunya dan ingin menikahkan kedua putrinya, dua putrinya dengan Utsman bin Affan. Ya mungkin pada saat itu juga Utsman bin Affan, karena itu adalah perkataan dari sang Nabi ya, dari baginda Nabi Muhammad SAW, nggak bisa menolak ya. Maka dia menerimanya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikahlah dengan Utsman bin Affan, putrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Oke, bahkan Rasulullah SAW, jika aku memiliki putri yang lainnya, ingin sekali menikahkan kembali dengan Utsman bin Affan. Itu saking apa ya, saking kagumnya dengan Utsman bin Affan. Setelah menikahkannya Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan, seandainya ya, ini perkataan Rasulullah, seandainya aku memiliki putri yang lainnya, maka aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Saking apanya itu ya, saking kagumnya dengan Utsman bin Affan. Luar biasa. Dengan kejadian itu, maka ya dengan peristiwa itu, dengan pernyataan Rasulullah SAW itu, maka Utsman bin Affan digelari sebagai Zinnur Ain. Apa itu Zinnur Ain ya? Pemilik dua cahaya. Yes. Dua cahaya itu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
Tidak berhenti dari itu, selain mendapatkan kekaguman dari sosok Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan juga terkenal dengan kedermawanannya dan kesederhanaan. Beliau pada saat itu di kalangan Arab, ya, kalangan kaum Arab di sana itu terkenal dengan kekayaan, dan juga dengan kekayaannya dia korbankan segala hartanya untuk kepentingan umat Islam. Luar biasa, ya, kepentingan dakwah umat Islam. Itulah hebatnya Utsman bin Affan. Ini harus jadi pelajaran untuk kita, Kak. Ketika memiliki kekayaan itu mungkin berat untuk memberi, ya, untuk kepentingan, padahal itu untuk kepentingan Islam. Makanya kakak-kakak biasanya kalau misalkan di masjid membawa uang 1.000, 2.000 untuk kepentingan kemaslahatan masjid, itu adalah sama dengan berjuang di jalan Allah. Itu jangan merasa ragu, berikanlah. Ini patut dicontoh apa yang terjadi dengan Utsman bin Affan. Ketika memiliki kekayaan yang sangat melimpah, dia tidak pelit. Dia memberikannya dan mengorbankannya segala kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Ia berani untuk menyumbangkan 950 unta dan juga 50 kuda dan 1.000 untuk kepentingan perang Tabuk, ya. Utsman bin Affan juga membeli mata air Ar-Rumma, ya, dari orang Romawi dengan harga 20.000 dirham pada saat itu, yang diwakafkan itu untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat umumnya. Pada saat kaum muslimin bertambah, Masjid Nabawi, ya, mengalami penumpukan atau mengalami kekurangan tempat, ya, mungkin jadi kecil. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membeli lokasi rumah si fulan lalu menambah untuk perluasan masjid dengan kebaikan, maka jaminannya adalah surga. Ya, maka pada saat itu juga Utsman bin Affan tidak melewatkan kesempatan itu, membelinya dari kantong uangnya sendiri, ya, Kak. Lalu tanahnya itu diwakafkan untuk masjid. Luar biasa, ya. Ketika ada kesempatan itu, misalkan, ya, ketika kita memiliki uang dan mampu, lalu melihat ada yang membutuhkan untuk kepentingan umat Islam, saat itu juga kita jangan dilewatkan, kita jangan sampai menolak, maka cepat-cepatlah, di situ ada jaminan surga. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang satu lagi, Utsman bin Affan itu, ya, memiliki sifat pemalu. Tampan wajahnya, lembut kulitnya, dan lebat janggutnya. Dan yang luar biasanya lagi adalah Utsman bin Affan, ia selalu menangis ketika mengingat akhirat. Masya Allah, ya, ahlul surga, ya. Jiwanya itu khusyuk, penuh tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu menandakan ia jauh dari sifat-sifat kesombongan, padahal ia diuji dengan kekayaan dan juga kekuasaan. Oke, ada lagi, ya, ada lagi kebiasaan-kebiasaan sosok Utsman bin Affan, yaitu adalah memerdekakan budak, ya, setiap hari Jumat.
dan ia lakukan ketika ia memeluk agama Islam, ya. Ia memeluk Islam, ya. Setiap hari Jumat itu ia memerdekakan budak, ya. Lalu jika satu Jumat ia terlewatkan, maka di Jumat berikutnya ia juga memerdekakan budak itu. Ia lakukan terus-menerus sehingga ia wafat, ya. Oke Kak, mungkin pembahasannya cukup dulu sampai di sini ya tentang Utsman bin Affan. Sebenarnya bahasannya itu masih ada, yaitu tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh Utsman bin Affan, ya. Kesimpulannya dari pembahasan hari ini adalah bahwa kita patut meyakini ya bahwasanya ada sejarah tokoh yang memang patut kita teladani, dan juga kita harus bisa mencontohnya dan mengikuti kebaikan-kebaikannya, dan juga meniru sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru dari sifat-sifat kebaikannya para sahabat Rasulullah SAW, dan kita juga bisa mengamalkannya di lingkungan kita masing-masing, ya. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun tugas itu yaitu membuat kesimpulan, silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.